Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Maaf ya ceritanya jeda melulu. Dan hari ini saya akan lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Nenek Lukmantara meletakkan piring di atas meja makan dan bergumam dengan tidak senang. Aku mana begitu mudah ditipu. Saat masih muda, nenek wanita tergagah di desa. Aku juga menikah dengan kakekmu, pria paling tampan. Coba kamu tanya orang-orang di desa. Aku sudah begitu tua. Kapan pernah kena tipu? Perkataan nenek berhasil membuat Yasmin tertawa. Dia langsung membayangkan adegan di mana neneknya mengejar pengganggu dengan sapu berlari dari ujung desa ke ujung yang lain. Walaupun begitu, Yasmin juga tidak bisa melupakan kalau neneknya sekarang wanita tua yang bahkan tidak bisa naik taksi. Kota besar berbeda dengan desa. Di desa orangnya itu-itu saja. Sering bertemu dan kurang lebih tahu latar belakang mereka. Tapi mana mungkin kamu tahu sifat orang-orang di kota besar? Yasmin tersenyum, dia mengingat nenek Lukmantara. Aku mengerti Yasmin. Dia memaksamu menjual apa? Apa masalah pekerjaanmu serius? Nenek Lukmantara memandang Yasmin, pupil matanya keruh namun penuh kekhawatiran. Tidak, aku tidak setuju melakukan penjualan dengannya. Sepertinya dia juga menerima perintah dari orang lain. Dia ingin menyelesaikan pekerjaannya, jadi dia melakukan segala cara sampai datang ke rumah. Yasmin tidak ingin membuat nenek khawatir, jadi dia meremehkan masalah ini. Dia juga tidak akan membiarkan Andre datang lagi. Setelah makan malam, Yasmin sibuk di kamar. Nenek Lukmantara kembali ke kamar, mengunci pintu, duduk di samping tempat tidur, memegang ponsel dan mengirimkan pesan suara pada Andre dengan suara pelan. Jangan membuat masalah untuk Yasmin lagi. Aku akan ikut kamu ke ibu kota. Kalau kamu mempersulitnya lagi, aku tidak akan pergi ke ibu kota. Pesan ini seperti batu yang tenggelam di lautan. Nenek Lukmantara memegang ponsel dan melihat foto Yasmin di layar. Hatinya terasa masam dan dia merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Pada akhirnya dia harus menghadapi hari ini. Yasmin bekerja hingga tengah malam, akhirnya menerima email yang diinginkannya. Dia membuka dan melihatnya satu persatu. Andre, CEO Cathy Jewelry Ibu Kota. Cathy Jewelry adalah bisnis keluarga yang telah berdiri di ibu kota selama ratusan tahun, menjual perhiasan kelas atas dan juga perhiasan dengan harga terjangkau. Perhiasan dengan harga terjangkau memiliki reputasi yang baik di kota dan desa dan setiap tahun penjualannya sangat stabil. Selain itu, para CEO Cathy Jewelry memiliki reputasi yang sangat baik. Tentu saja bagi perusahaan besar, citra publik orang yang berkuasa haruslah positif. Tidak ada masalah dengan informasi Andre secara keseluruhan, citra publiknya juga bagus. Tapi inilah yang diinginkan Yasmin. Dia takut Andre memiliki catatan hitam. Setelah membaca informasi tersebut, Yasmin membuka Instagram menggunakan akun Sani untuk mengunggah sesuatu. Setelah semua kesibukan ini, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12. Yasmin mengunggahnya, dia sedikit memicingkan mata. Rasa ingin di matanya membuat dia semakin terlihat dingin dan kejam. Dia menopang dagu dengan kedua tangan yang disilangkan lalu berkata pelan, Yani,
Pertunjukan akan segera dimulai. Tidak tahu apa kamu bisa menghadapi permainanku. Unggah hanya dengan cepat menarik banyak perhatian media. Bagaimanapun dia cukup terkenal dan punya banyak penggemar. Terlebih lagi dia jarang mengunggah Instagram secara pribadi. Kebanyakan hanya mengunggah ulang unggahan orang lain. Apa sekarang semua penjual perhiasan begitu arogan? Beli mutiara, kenapa tidak beli ketambak mutiara? Kenapa harus merebut mutiara yang sudah dibeli orang lain? Apa mutiara yang direbut dari orang lain lebih berharga? Selesai mengatakan ini, Kevin menoleh ke arah Jason. Dia benar-benar menantang Pak Andre secara langsung. Jason memegang ponsel dan dengan cermat menonton video yang diunggah Yasmin di akunnya. Setelah menontonnya, dia menjawab dengan tenang. Andre hanya kedok. Dia meletakkan ponsel dengan senyum penuh harap di matanya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu mengetahuinya? Kevin tampak bingung. Dia membaca unggahan video dan tulisan Yasmin berulang kali, tapi dia tidak melihat petunjuk apapun. Kami sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. Tentu saja aku tahu. Jason bersandar di sofa, mengambil bir di meja kopi dan menyesapnya lalu melanjutkan. Andre tidak bisa menjawabnya. Tapi bagus juga. Semakin lama dia menjawab, masalah ini akan semakin menguntungkan bagi Yasmin. Dia tidak menyangka dia membereskan Andre secara kebetulan bisa menciptakan situasi yang lebih menguntungkan bagi Yasmin. Netizen memaki Kathy. Apa kamu ingin aku membeli pencarian panas sehingga lebih banyak netizen yang memaki Kathy dan Andre? Kevin merasa masalah ini belum cukup besar. Dia menggosok kedua tangannya dengan bersemangat. Sekarang dia sangat ingin mengetahui makna mendalam di balik unggahan Instagram milik Yasmin. Tidak perlu. Kamu ini menjadi bahan obrolan yang panas, tapi masih ingin memperhatikan orang lain. Hati-hati, jangan sampai orang keluarga Wibowo menangkap kelemahanmu lagi dan membuat masalah bagi Yasmin lagi. Jason meliriknya, nadanya penuh rasa jijik. Hei. Membahas hal ini membuat Kevin merasa tidak nyaman. Belakangan ini dia sudah tidak keluar berkeliaran. Setelah pulang kerja, dia langsung datang ke tempat Jason untuk minum. Karena Kathy tidak menanggapi, Instagram mulai bergejolak dan naik ke posisi terakhir pencarian panas. Yasmin sedang menunggu telepon Andre sambil membaca komentar dari penggemar di Instagram. Sani menjadi terkenal karena merancang gaun Natasha. Semua yang dibeli Sani menjadi sangat diminati. Dan Andre dari Kathy jelas-jelas bisa langsung merebutnya, tapi masih memberi uang. Aku benar-benar nangis setengah mati. Nona besar ibu kota apanya? Dia itu putri kerajaan kali. Merebut mutiara dari studio orang lain bukanlah apa-apa. Dia tidak langsung menghancurkan seluruh LM saja, sudah sangat bersyukur. Dia membaca para penggemar meminta keadilan untuknya. Untuk pertama kalinya dia merasa tidak sendirian. Banyak penggemar yang menyukai LM dan karya-karyanya. Ini menjadi dukungan spiritualnya yang akan menemani LM dan dirinya melewati masa sulit ini. Unggahan Yasmin sangat brilian. Sebelumnya Yani pernah membuatnya jijik secara terang-terangan dan diam-diam. Sekarang dia menggunakan Instagram dan meminta bantuan netizen untuk mengejek Yani habis-habisan. Selesai membaca Instagram, suasana hati Yasmin menjadi sangat baik. Hanya saja sekarang dia menggunakan cara ini untuk menyerang Yani. Kedepannya dia harus lebih berhati-hati dengan internet. Bagaimanapun internet adalah pedang bermata dua. Begitu salah menggunakannya, malah akan melukai diri sendiri. Keesokan harinya saat Yasmin baru sampai di LM, Luna memberitahu tim hukum Kathy telah menunggu di kantor.
Di sisi lain, keluarga Setiawan di ibu kota, Yani tidak tahu tadi malam Yasmin mengunggah di Instagram saat berbalik dia menabrak tubuh seseorang. Dia sangat terkejut dan langsung membuka mata. Jeritan terdengar dari kamar tidur di lantai 2 keluarga Setiawan. Henry yang berada di bawah sedang menggunakan ponsel untuk menganalisis siapa putri ibu kota yang diejek netizen di Instagram Yasmin. Teriakan Yani membuat tangannya gemetar dan membuat ponselnya terjatuh di karpet. Dia mengabaikan ponselnya dan segera berlari ke atas. Semua pembantu dan pengurus rumah di villa juga langsung bergerak, belasan orang mengikutinya ke atas. Henry mendorong pintu kamar Yani, matanya membelalak saat melihat pria paruh baya terbaring di tempat tidur Yani. Tapi dia beraksi dengan cepat, dia langsung masuk membanting pintu sampai menutup. Semua pembantu dan pengurus rumah tidak bisa masuk. "Kakak!" Yani tampak sangat ketakutan. Dia berdiri di ujung tempat tidur, melihat Henry masuk. Dia melemparkan diri ke dalam pelukannya dan menangis dengan keras. "Sebenarnya, siapa yang melakukannya? Kenapa memperlakukan aku seperti ini?" Henry juga diliputi amarah. Sejak Yani sampai sekarang keluarganya sangat damai. Siapa yang menyangka di hari-hari damai ini seseorang akan memberi mereka kejutan sebesar itu? "Tidak apa-apa, kamu ganti baju dulu. Aku akan memeriksa siapa dia." Henry menepuk punggung Yani, nadanya lembut tapi juga mengandung amarah yang tertahan. Yani terisak dan mengangguk. Dia mundur 2 langkah lalu mengambil pijamannya dan berjalan ke kamar mandi dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Henry berjalan ke tempat tidur dan menarik pria itu agar menghadapnya. Setelah melihat Andre dengan hidung memar dan wajah bengkak, alisnya tiba-tiba mengerut dan ekspresi wajahnya tidak jelas. Yasmin mengkritik Andre di internet. Keesokan harinya Andre muncul di kamar Yani seperti ini. Jadi Andre membantu Yani membeli mutiara di tangan Yasmin. Pada saat Yani keluar dari kamar mandi, Andre sudah dikirim ke rumah sakit. Henry melihat penampilan Yani yang gelisah, matanya merah dan wajahnya pusat pasi. Suasana hati Henry sangat rumit. Dia tidak bisa bertanya langsung pada Yasmin tentang masalah ini. Dia tidak percaya Yasmin akan melakukan hal seperti ini. Mungkin ada kesalahpahaman tentang masalah ini. "Apa kamu kenal Andre?" Henry bertanya. Yani sedang duduk di meja makan dan baru saja menerima susu yang diserahkan padanya oleh pengurus rumah tangga. Ketika mendengar perkataan Henry, gerakannya berhenti sejenak tapi dengan cepat kembali normal dan bertanya dengan bingung, "Siapa dia?" "Orang yang ada di tempat tidurmu adalah Andre. Dia terluka parah. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Orang-orang di rumah ini bisa dipercaya. Tidak akan mempengaruhi reputasimu. Selain itu, aku juga mempekerjakan beberapa pengawal untuk bergantian menjagamu siang dan malam. Kamu jangan berpikir macam-macam. Ada aku, ayah dan ibu. Kamu pasti tidak akan membiarkanmu menderita karena masalah ini." Henry menghibur Yani dengan lembut, matanya dipenuhi kasih sayang yang tak terlukiskan. Dia menduga di dalam keluarga mereka ada beberapa orang yang tidak bisa menerima Yani dan sengaja melakukan ini. Yani bergumam, dia menunduk sambil terisak. "Aku akan mendengarkan kakak. Aku akan patuh." Setiap kali dia mengatakan ini, Henry merasa semakin kasihan padanya. Setelah hilang Yani, mengalami kehidupan yang sulit membuat dirinya memiliki karakter yang selalu berhati-hati, patuh, dan sensitif. Jika memungkinkan, Henry berharap Yani lebih bersemangat. Tidak masalah walaupun dia sembarangan melakukan kesalahan di rumah.
Saat Hendy pergi untuk melakukan sesuatu, yakni memegang cangkir dengan sedikit erat, ternyata Yasmin memiliki kemampuan seperti ini. Diam-diam mengirim Andre ke kamarnya untuk menakut-nakutinya. Selesai sarapan, yakni menerima pesan, dia membukanya dan melihat unggahan Yasmin di Instagram. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Melihat para netizen menamainya Putri Itik buruk rupa, dia kembali ke kamarnya sambil menahan rasa malunya. Saat ini dia menerima pesan lain. Bukankah kamu mengatakan Yasmin akan segera mengaku kalah? Metodenya sangat hebat. Dia tidak menyebutkan nama, tapi bisa membuat netizen memakimu habis-habisan. Selain itu, Andre juga tidak bisa digunakan lagi. Kita harus mundur tepat waktu. Apa rencana selanjutnya? Kemarahan Yani perlahan mereda karena pesan orang ini. Kalau dia bisa ditekan olehku dengan begitu mudah, maka dia sangat tidak berguna. Dia salah kalau ingin menggunakan netizen untuk mengakiku demi membuatku panik. Dia tidak bisa menemukan apapun buktinya. Dia selamanya hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuatku jijik. Tapi apa gunanya? Setelah mengirim pesan, dia bergumam dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Yasmin, walaupun ingin menyerangku, tapi kamu bahkan tidak bisa menyebutkan namaku. Kemampuanmu hanya seperti ini saja, tapi kamu telah membuatku marah. Kamu tunggu saja. Tugas Andre sudah selesai. Kalau tidak bisa menggunakannya lagi, maka buang saja. Setelah ini kita tunggu neneknya ke ibu kota. Kalian atur dengan baik. Lebih baik bunuh saja dia. Setelah mengetik kalimat ini dan mengirimkannya, Yani perlahan-lahan menghela nafas. Yasmin, kamu membuat netizen memakiku. Aku menginginkan nyawa orang di sekitarmu sebagai kompensasi. Yasmin duduk di kantor dan mendengarkan pengacara Kathy tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona Yasmin, seperti orang bilang, walaupun transaksi tidak berhasil, tapi tetap harus menjaga tata krama. Kamu mengunggah hal seperti ini di internet adalah tindakan yang ekstrim. Kamu telah merusak reputasinya. Dan kamu harus menanggung konsekuensi yang serius. Selain itu, setelah dia pergi rumahmu, kami tidak bisa menghubunginya sampai sekarang. Apa kamu berani mengatakan hal ini tidak ada hubungannya denganmu? Pengacara terus mengulangi retorikanya. Sani sudah bilang, masalah ini akan dibicarakan denganmu setelah pengacaranya datang. Walaupun kamu bicara sampai mulut kering pun tidak ada gunanya. Asisten berdiri di samping dan menjawab pengacara itu dengan wajah dingin. Pengacara tidak menjawab asisten tetapi melanjutkan. Nona Yasmin, menghilangnya Pak Andre sangat bermanfaat bagi unggahanmu di internet. Apa ini termasuk dalam rencanamu? Yasmin mengambil cangkir teh, meminumnya lalu menguap. Kathy sulit dihadapi, jadi Yasmin tidak akan mengatakan sepatah kata pun pada pengacara yang mereka kirim. Dia tidak ingin masuk dalam jebakan perkataannya, lalu membuatnya tidak bisa membela diri dan harus membayar kompensasi yang begitu besar pada Kathy. Melihat dia tetap diam, pengacara itu mengangkat tangan dan menekan pelipisnya. Dia berkata pelan pada wakil CEO Kathy di sampingnya sambil menahan amarah. Dia tidak mau bicara. Kita harus menunggu pengacaranya datang dulu. Wakil CEO Kathy adalah Yudi, adik sepupu Andre. Dia melihat jam tangannya, akhirnya kehilangan kesabaran dan berkata, Nona Yasmin, semua orang berbisnis demi sesuap nasi. Untuk apa membawa masalah ini sampai ke pengadilan? Kami akan mempertimbangkan permintaanmu dengan serius. Asalkan kamu mengatakannya dan masih dalam batas yang wajar, kami akan menyetujuinya. Yasmin melirik wajahnya yang relatif lembut dan berkata dengan tenang,
Pak Yudi, biarkan pengacara kita yang mengurus masalah ini. Ini pertama kalinya aku duduk dengan orang lain untuk membahas tuntutan hukum secara normal. Aku sangat takut. Dia mengatakan ini, tapi dia sama sekali tidak terlihat takut. Mulut Yudi bergerak, dia mengerutkan kening pada Yasmin saat akan bicara. Pengacara di sebelahnya menariknya. Nona Yasmin, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Pengacara itu menarik Yudi pergi. Belasan orang yang mengenakan setelan jas keluar dari LM, membuat orang yang lewat terkejut. Mereka menoleh pada orang-orang ini tapi tidak berani mendekat. Yudi berjalan menuju pintu LM. Dia berbalik dan melihat tanda yang tergantung di studio LM dengan ekspresi muram di wajahnya. Walaupun Sani adalah seorang wanita, tapi dia sangat licik. Jika dia berani merilis video secara terbuka untuk menantang Kati, dia pasti masih punya rencana cadangan. Hari ini mereka datang ke sini untuk menakut-nakuti Yasmin supaya Yasmin berinisiatif meminta damai. Tapi siapa yang menyangka setelah duduk bersama selama setengah jam, Yasmin hanya minum teh dan menguap. Bahkan setiap kali pengacara bicara, Yasmin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuat mereka sangat pasif, tidak berani mengatakan kata-kata kasar atau mengatakan sesuatu yang salah. Mereka takut melakukan kesalahan, lalu videonya diunggah di internet. Yudi masuk ke dalam mobil dengan wajah muram. Dia mengangkat tangan dan memijat pelipisnya dengan kuat. Kita pulang ke ibu kota dulu. Mobil melaju perlahan. Ketika berbelok di tikungan, Yudi melihat Jason di dalam mobil mewah di seberangnya.